Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Q Jiem. Apa jadinya jika kesabaran seorang istri justru menjadi jerat maut bagi mereka yang mengkhianatinya? Bayangkan, Anda terbangun di sebuah gubuk reot tengah hutan dalam kondisi kaki terantai. Sementara suami yang Anda cintai dan ibu mertua yang Anda hormati justru menertawakan penderitaan Anda sambil menghitung tumpukan uang hasil rampasan. Mereka mengira Anda lemah. Mereka mengira Anda hancur. Dan mereka yakin hari ini adalah hari terakhir Anda menghirup udara bebas. Namun, ada satu hal yang tidak mereka sadari. Gubuk reot ini bukanlah makam bagi sang istri, melainkan panggung eksekusi yang telah disiapkan dengan sangat rapi untuk menghancurkan mereka hingga jatuh miskin seketika. Inilah kisah Sri Utari, seorang istri yang terlihat penyabar namun menyimpan rencana yang begitu brilian dan mematikan. Saat pengawal pribadi justru tertawa melihat penyekapannya, sebuah rahasia besar terungkap yang akan membuat Anda merinding sekaligus puas melihat bagaimana karma bekerja secepat kilat. Jangan berkedip sedikit pun, karena setiap detik dalam cerita ini adalah bagian dari jebakan mahal yang akan memindahkan seluruh aset mereka menjadi milik sang istri yang mereka remehkan. Inilah detik-detik kehancuran Danang dan Ibu Harbani. Mari kita mulai ceritanya. Wibowo melangkah masuk ke dalam gubuk reot itu dengan wajah yang kaku, seolah tidak memiliki emosi sedikit pun. Di tangannya, ia menjinjing sebuah jerigen bensin yang baunya menyengat, memenuhi ruangan sempit yang pengap itu. Sri Utari mendongak, matanya yang sembab menatap tajam ke arah pengawal yang selama ini ia kenal sebagai orang kepercayaan suaminya. Danang berdiri di ambang pintu, menyalakan sebatang rokok dengan gaya angkuh. Sementara Ibu Harbani menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra karena merasa jijik dengan bau bensin dan debu gubuk tersebut. Sri mulai berteriak. Suaranya parau namun penuh penekanan, memaki Danang atas segala pengkhianatan yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Ibu Harbani menyela teriakan Sri dengan tawa yang menghina, mengatakan bahwa suara Sri hanya akan didengar oleh nyamuk-nyamuk hutan karena tempat ini sangat terpencil. Danang memberikan isyarat kepada Wibowo untuk segera menyelesaikan tugasnya, yaitu membumi hanguskan gubuk itu beserta isinya agar tidak ada bukti yang tertinggal. Sri terus meronta, merantai kakinya hingga berdarah, sambil memeluk Bima yang menangis histeris karena ketakutan. Melihat reaksi Sri yang begitu menderita, Wibowo tiba-tiba menghentikan gerakannya menyiram bensin. Ia justru tertawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang terdengar sangat ganjil di tengah situasi mencekam tersebut, membuat Danang dan Ibu Harbani saling pandang dengan bingung. Wibowo melangkah mendekati Sri, lalu berjongkok tepat di depan wajah wanita itu yang penuh peluh dan air mata. Dengan suara yang sengaja dikeraskan agar terdengar jelas oleh Danang dan Ibu Harbani, Wibowo menatap mata Sri dalam-dalam. Ia berkata dengan nada yang sangat puas bahwa Sri harus melihat wajah suami dan ibu mertuanya sekali lagi untuk terakhir kalinya. Wibowo menegaskan bahwa ini adalah momen terakhir bagi Danang dan Ibu Harbani untuk menghirup udara bebas sebelum semuanya berubah menjadi gelap. Danang yang mendengar itu langsung tertawa besar, mengira Wibowo sedang mengejek ketidakberdayaan Sri yang sebentar lagi akan mati terbakar di dalam gubuk reot tersebut. Ibu Harbani memuji kesetiaan Wibowo dan berjanji akan memberikan bonus besar setelah urusan ini selesai, tanpa menyadari bahwa Wibowo sedang menyampaikan pesan terselubung. Danang berteriak dari pintu agar Wibowo segera menyulut api karena ia sudah tidak sabar ingin segera pergi ke bandara untuk menikmati kekayaan barunya. Namun, Wibowo tidak bergerak sedikit pun untuk mengambil korek api. Ia justru meraba saku celananya dan mengeluarkan sebuah alat komunikasi kecil yang canggih. Sri yang tadi terlihat histeris, mendadak diam seribu bahasa dengan tatapan yang berubah menjadi sangat tenang dan berwibawa. Perubahan ekspresi Sri yang drastis itu membuat bulu kuduk Danang tiba-tiba meremang tanpa alasan yang jelas. Misteri di balik tawa Wibowo mulai menyelimuti ruangan itu ketika ia berdiri tegak dan memberikan hormat singkat ke arah Sri Utari. Danang mulai merasa ada yang tidak beres. Ia melangkah maju dan membentak Wibowo agar tidak bermain-main dengan perintahnya sebagai majikan. Namun, Wibowo hanya menoleh sedikit dan menatap Danang dengan tatapan meremehkan, seolah Danang hanyalah serangga kecil yang mudah diinjak. Ibu Harbani mulai panik dan menarik lengan baju Danang, mendesak putranya itu untuk segera pergi saja jika pengawal itu mendadak gila. Mereka tidak menyadari bahwa di balik semak-semak hutan, lampu-lampu inframerah sudah membidik tepat ke arah jantung mereka masing-masing.
Sri Utari perlahan berdiri meskipun kakinya masih dirantai. Ia mengusap air mata di pipi Bima dan membisikkan bahwa pahlawan mereka sudah datang. Wibowo mengeluarkan sebuah kunci kecil dari sakunya, lalu dengan cepat membuka belenggu di kaki Sri tanpa memedulikan teriakan kemarahan Danang. Danang mencoba menerjang masuk untuk merebut kembali kendali. Namun Wibowo dengan satu gerakan tangan yang terlatih langsung memiting lengan Danang hingga terdengar bunyi tulang yang bergeser. Ibu Harbani menjerit histeris melihat putranya kesakitan. Ia mencoba memukul Wibowo namun pengawal itu hanya menepisnya dengan satu tangan seolah wanita tua itu tidak ada harganya. Suasana di dalam gubuk itu kini berbalik 180 derajat, di mana Danang dan Ibu Harbani justru terjepit di sudut ruangan. Sri Utari melangkah maju dengan anggun. Meski pakaiannya kotor dan lusuh, auranya kini tampak seperti seorang penguasa yang sedang menghakimi rakyatnya yang durhaka. Wibowo berdiri di samping Sri sebagai pelindung yang paling setia. Sementara suara deru mesin kendaraan besar mulai terdengar mendekat dari segala penjuru hutan. Danang gemetar hebat. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak pernah benar-benar mengenal siapa istri yang ia remehkan itu sebenarnya. Sri menatap suaminya dengan senyum yang jauh lebih mengerikan daripada amarah, menandakan bahwa permainan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Danang mencengkeram kepalanya yang pening, berusaha mencerna perubahan situasi yang terjadi begitu cepat di depan matanya. Ia menatap surat pernyataan yang baru saja ditandatangani Sri dengan tangan gemetar, merasa bahwa kemenangan yang ia damba-dambakan sudah berada dalam genggamannya. Ibu Harbani mendekat, merampas kertas itu dari tangan putranya, lalu mencium kertas tersebut seolah-olah itu adalah batangan emas murni yang akan menyelamatkan hidup mereka dari kebangkrutan yang mulai membayangi. Beliau tidak menyadari bahwa tanda tangan yang tertera di sana memiliki pola yang sangat aneh, sebuah goresan tinta yang tidak menyerupai nama Sri Utari, melainkan sebuah simbol digital yang hanya bisa dibaca oleh pemindai khusus. Sri hanya diam membisu, membiarkan ibu mertuanya itu bersuka cita dalam ketidaktahuannya yang sangat fatal. Suara angin malam yang menderu masuk melalui celah dinding kayu membuat nyala lampu minyak semakin tidak stabil, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding. Danang melangkah mendekati Sri, menendang debu di lantai ke arah istrinya sebagai bentuk penghinaan terakhir sebelum ia benar-benar pergi meninggalkan tempat itu. Ia mengatakan bahwa tanah warisan terakhir milik ayah Sri kini sudah sah menjadi miliknya dan ia akan segera menjualnya kepada pengembang asing besok pagi. Ibu Harbani menambahkan dengan nada ketus bahwa Sri tidak perlu bermimpi untuk bisa keluar dari hutan ini, karena tidak akan ada orang yang sudi menolong wanita yang sudah tidak punya apa-apa. Mereka merasa telah berhasil memojokkan Sri ke titik terendah dalam hidupnya tanpa ada jalan keluar sedikit pun. Namun, di balik lukanya pada Bima, Sri Utari sebenarnya sedang menekan sebuah tombol kecil yang tersembunyi di balik jahitan boneka beruang milik anaknya. Alat itu mengirimkan sinyal enkripsi tingkat tinggi yang langsung terhubung ke server pusat sebuah firma hukum internasional di pusat kota. Sri menatap Danang dengan tatapan yang sangat tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat Danang merasa sangat tidak nyaman dan gelisah secara naluriah. Sri menantang suaminya itu untuk memeriksa kembali isi dokumen yang ia pegang jika Danang merasa cukup cerdas untuk memahami istilah hukum yang rumit. Danang hanya mendengus meremehkan, menganggap gertakan Sri sebagai upaya terakhir seorang pecundang yang sedang berusaha menghibur diri sendiri di tengah keputusasaan. Ibu Harbani mulai merasa tidak sabar dan mengajak Danang untuk segera keluar dari gubuk reot itu, karena ia merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dari balik kegelapan hutan. Beliau merasa bulu kuduknya berdiri setiap kali angin berhembus, seolah-olah ada ribuan mata yang sedang membidik tepat ke arah jantung mereka. Danang mencoba menepis rasa takutnya dan menyalakan korek api, berniat membakar tumpukan jerami di pojok ruangan untuk memastikan Sri dan Bima tidak akan pernah bisa menceritakan kejadian ini kepada siapapun. Namun, setiap kali ia mencoba menyulut api, korek itu selalu padam secara misterius seolah-olah ada tekanan udara yang sengaja mematikannya. Kegagalan demi kegagalan kecil itu mulai meruntuhkan mental Danang yang sebenarnya sangat pengecut di balik topeng kesombongannya. Misteri tentang identitas asli Sri Utari mulai terkuak sedikit demi sedikit saat ia menyebutkan sebuah kode rahasia yang hanya diketahui oleh jajaran direksi tertinggi di perusahaan mendiang ayahnya. Danang tertegun, ia bertanya dari mana Sri mengetahui kode tersebut. Padahal selama ini ia mengira Sri sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam urusan bisnis keluarga. Sri hanya tersenyum tipis,
Sebuah senyum yang mengandung racun yang sangat mematikan bagi siapapun yang melihatnya dengan saksama. Ia menjelaskan bahwa selama ini ia sengaja membiarkan Danang mengelola beberapa aset kecil hanya untuk melihat sejauh mana sifat serakah suaminya itu akan membawanya ke dalam lubang kehancuran. Ibu Harbani mulai berteriak histeris, menuduh Sri sedang melakukan sihir hitam karena tidak masuk akal jika wanita itu bisa tetap tenang dalam kondisi terantai. Ketegangan semakin memuncak ketika Sri mengungkapkan bahwa dokumen yang baru saja ia tanda tangani sebenarnya bukan surat penyerahan tanah, melainkan surat pengakuan utang dan penyerahan seluruh aset pribadi Danang jika terjadi pelanggaran hukum. Danang terperanjat. Ia segera menyalakan senter ponselnya dan membaca baris demi baris dokumen tersebut dengan lebih teliti hingga matanya hampir melompat keluar. Ia menemukan klausul tersembunyi yang tertulis dengan tinta transparan yang hanya muncul saat terkena cahaya tertentu dari lampu ponselnya. Kertas itu ternyata adalah jebakan hukum yang sangat rapi, yang dirancang oleh manajer keuangan paling handal yang pernah dimiliki oleh ayah Sri sejak bertahun-tahun yang lalu. Danang menyadari bahwa ia baru saja menyerahkan lehernya sendiri ke dalam tiang gantungan hukum yang sudah disiapkan oleh istrinya. Di luar gubuk, suara langkah kaki yang serentak mulai terdengar semakin nyata, bukan lagi sekadar halusinasi akibat rasa takut yang berlebihan. Wibowo yang sejak tadi berdiri diam di kegelapan tiba-tiba melangkah masuk kembali dengan membawa sebuah tablet digital yang menyala terang, menunjukkan grafik penurunan aset Danang yang merosot tajam menuju titik nol. Ibu Harbani jatuh terduduk di atas lantai tanah yang kotor, menyadari bahwa kemewahan yang ia bayangkan hanyalah fata morgana yang sesaat lagi akan musnah. Danang mencoba merobek kertas itu, namun Wibowo dengan cepat mengunci gerakannya dan merebut dokumen tersebut sebagai barang bukti yang sangat krusial. Sri Utari berdiri perlahan, meskipun rantai masih melilit kakinya. Ia tampak jauh lebih perkasa daripada suami dan ibu mertuanya yang kini gemetar ketakutan di pojok ruangan. Wibowo melangkah masuk ke dalam gubuk dengan langkah yang sangat tenang, namun aura yang dipancarkannya begitu mengancam. Di tangan kanannya, ia memegang sebuah jerigen bensin yang tadi ia ambil dari luar, sementara tangan kirinya memegang korek api gas yang terus ia mainkan hingga menimbulkan suara percikan kecil yang berulang. Danang yang melihat itu langsung menyeringai lebar. Ia merasa perintahnya akan segera dilaksanakan untuk menghapus jejak Sri dan Bima selamanya. Ibu Harbani berdiri di sudut ruangan sambil mengipasi dirinya dengan tangan, sesekali meludah ke lantai tanah untuk menunjukkan betapa ia sangat membenci keberadaan menantunya di sana. Sri Utari hanya menatap Wibowo dengan tatapan kosong, seolah ia sudah benar-benar kehilangan harapan hidupnya di hadapan maut yang sudah di depan mata. Danang berteriak kepada Wibowo agar tidak perlu ragu-ragu lagi. Ia ingin melihat api segera melalap kayu-kayu kering gubuk itu dan mendengar jeritan terakhir istrinya sebagai musik kemenangan. Namun, Wibowo justru berhenti tepat di tengah ruangan dan meletakkan jerigen bensin itu begitu saja tanpa membukanya. Ia menatap Danang dan Ibu Harbani secara bergantian, lalu sebuah tawa keras meledak dari mulutnya, tawa yang terdengar sangat meremehkan dan penuh dengan nada ejekan. Danang yang merasa kewibawaannya ditantang langsung maju dan hendak menampar Wibowo, namun pengawal itu dengan sangat cepat menangkap pergelangan tangan Danang dan mencengkeramnya dengan kekuatan yang luar biasa. Ibu Harbani berteriak histeris, menuduh Wibowo telah berkhianat karena telah dibayar mahal oleh mereka untuk menjadi pesuruh yang setia. Wibowo melepaskan tangan Danang hingga pria itu terjajar ke belakang dan menabrak tumpukan kayu lapuk di sudut gubuk. Dengan nada suara yang berat dan dingin, Wibowo berjalan mendekati Sri yang masih terduduk di lantai sambil memeluk Bima dengan sangat erat. Ia membungkukkan badannya, menatap wajah Sri yang penuh kotoran dan air mata, lalu mengucapkan kalimat yang membuat darah Danang serta Ibu Harbani seketika membeku. Wibowo menyuruh Sri untuk melihat wajah suami dan ibu mertuanya sekali lagi dengan saksama, karena menurutnya, ini adalah saat-saat terakhir bagi mereka untuk bisa menghirup udara bebas sebelum semuanya berakhir di balik jeruji besi yang dingin. Danang mencoba tertawa paksa, menganggap Wibowo hanya sedang bergurau atau mungkin sudah gila karena terlalu lama bekerja di bawah tekanan. Misteri di balik sikap Wibowo mulai terpecahkan saat ia merogoh saku jas hitamnya dan mengeluarkan sebuah lencana perak kecil yang berkilau terkena cahaya lampu minyak. Ia menjelaskan bahwa dirinya bukanlah sekadar pengawal bayaran yang bisa dibeli dengan uang haram hasil rampasan milik orang lain.
Wibowo mengungkapkan bahwa ia adalah seorang agen keamanan profesional yang telah lama disewa secara rahasia untuk melindungi aset keluarga Sri Utari dari tikus-tikus kantor yang serakah. Danang ternganga. Ia teringat bahwa manajer keuangannya pernah memperingatkan tentang adanya audit rahasia. Namun ia mengabaikannya karena merasa posisinya sebagai direktur utama sudah sangat aman. Ibu Harbani mulai menggigil ketakutan. Ia mencoba mencari jalan keluar lewat pintu belakang. Namun dua pria berbadan tegap lainnya sudah berdiri menghadang di sana. Sri Utari yang tadinya tampak lemah perlahan melepaskan pelukannya pada Bima dan berdiri tegak dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh wibawa. Ia menghapus air matanya dengan punggung tangan, lalu menatap Danang dengan senyum yang sangat menyakitkan bagi siapapun yang melihatnya. Sri mengatakan bahwa ia sudah tahu tentang rencana busuk mereka sejak berbulan-bulan yang lalu. Namun ia sengaja mengikuti permainan mereka hingga ke gubuk ini demi mendapatkan bukti fisik yang kuat. Ia sengaja membiarkan dirinya disekap agar Danang dan Ibu Harbani melakukan kesalahan fatal yang tidak bisa mereka sangkal lagi di depan hukum. Danang jatuh terduduk, menyadari bahwa selama ini ia bukan sedang menjebak istrinya, melainkan sedang berjalan masuk ke dalam lubang kuburnya sendiri yang sudah digali dengan sangat rapi. Suasana di dalam gubuk reot itu berubah menjadi sangat mencekam ketika suara sirine polisi mulai terdengar dari kejauhan, membelah kesunyian hutan malam itu. Wibowo mengeluarkan sebuah borgol dari saku belakangnya dan melemparkannya ke depan kaki Danang, menyuruh pria itu untuk memborgol tangannya sendiri jika tidak ingin merasakan kekerasan fisik yang lebih parah. Ibu Harbani menangis meraung-raung, memohon kepada Sri agar dimaafkan dan berjanji akan mengembalikan semua uang yang telah mereka curi dari rekening perusahaan. Namun, Sri hanya diam 1000 bahasa. Ia menggendong Bima dengan penuh kasih sayang dan melangkah perlahan menuju pintu keluar tanpa menoleh sedikit pun ke arah orang-orang yang telah mengkhianatinya. Ia tahu bahwa keadilan sedang berjalan menuju ke arahnya dengan kepastian yang tidak bisa ditawar lagi oleh harta sebanyak apapun. Wibowo memberikan aba-aba kepada timnya untuk mulai bergerak mengamankan seluruh area dan memastikan tidak ada satupun bukti yang hilang dari tempat kejadian perkara tersebut. Ia menoleh ke arah Danang yang kini tampak seperti pengecut yang tak berdaya, kehilangan seluruh kesombongan yang tadi ia pamerkan dengan sangat angkuh. Wibowo kembali tertawa kecil sambil mengunci pintu depan gubuk dari dalam, menyisakan Danang dan Ibu Harbani di dalam kegelapan yang sesak bersama bau bensin yang tadi disiramkan. Di luar sana, cahaya lampu mobil polisi mulai menyinari pepohonan, menandakan bahwa drama penyekapan ini akan segera berganti menjadi drama pengadilan yang sangat panjang. Sri Utari menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang dingin namun terasa sangat melegakan di paru-parunya. Sementara di belakangnya, suara gedoran pintu gubuk terdengar sangat memilukan. Deru mesin kendaraan taktis dan suara baling-baling helikopter yang memecah kesunyian hutan menjadi tanda bahwa babak baru telah dimulai. Danang dan Ibu Harbani yang semula merasa di atas angin, kini tampak pucat pasi saat melihat sorot lampu tembak yang sangat terang menembus celah-celah dinding gubuk reot itu. Wibowo tidak lagi bersikap seperti pesuruh. Ia berdiri tegak di samping Sri Utari dengan sikap hormat yang sangat dalam. Dari luar, puluhan personel keamanan berseragam hitam lengkap dengan senjata laras panjang mulai mengepung lokasi, memastikan tidak ada celah bagi Danang untuk melarikan diri. Sri Utari yang tadinya tampak ringkih, kini berdiri dengan punggung tegak, membiarkan Wibowo membuka sisa rantai di kakinya dengan kunci khusus yang sudah disiapkan sejak awal. Misteri tentang siapa sebenarnya Wibowo akhirnya terungkap sepenuhnya saat ia menyerahkan sebuah ponsel satelit kepada Sri. Wibowo menjelaskan di hadapan Danang yang gemetar bahwa dirinya adalah mantan perwira elit yang kini memimpin divisi keamanan khusus di bawah naungan perusahaan konsorsium milik keluarga besar Sri Utari. Selama ini, Wibowo hanya menjalankan peran sebagai pengawal yang disewa Danang untuk memantau setiap gerak-gerik pengkhianatan yang dilakukan oleh pria itu. Danang ternganga, menyadari bahwa orang yang ia bayar untuk menculik istrinya ternyata adalah orang yang selama ini bekerja untuk melindungi istrinya. Ibu Harbani mulai menjerit-jerit menyalahkan Danang karena tidak teliti dalam memilih anak buah. Namun suaranya tenggelam oleh perintah tegas dari pengeras suara di luar gubuk. Sri Utari melangkah mendekati suaminya, menatap Danang dengan pandangan yang sangat dingin, seolah sedang melihat orang asing yang tidak berarti. Ia mengungkapkan bahwa identitasnya sebagai istri penyabar yang lugu adalah penyamaran terbaik untuk mengungkap jaringan penggelapan aset yang dilakukan Danang bersama beberapa manajer di kantor pusat.
Sri sengaja membiarkan dirinya dibawa ke rumah reot ini untuk mendapatkan bukti otentik mengenai percobaan pembunuhan berencana yang dilakukan Danang dan ibu mertuanya. Dengan bukti rekaman tersembunyi yang ada pada Wibowo, posisi Danang kini sudah hancur total di mata hukum. Tidak ada satupun alasan yang bisa menyelamatkan mereka dari jeratan pasal berlapis yang sudah menanti di meja hijau. Ibu Harbani mencoba merangkak mendekati Sri, berusaha menyentuh ujung baju menantunya sambil meratap memohon ampun dengan suara yang menyedihkan. Beliau mengatakan bahwa semua itu adalah ide Danang dan ia hanya mengikuti keinginan putranya karena rasa sayang yang salah jalan. Sri hanya menarik bajunya dengan jijik, mengingatkan ibu mertuanya tentang bagaimana tadi beliau melemparkan biskuit basi dan menghina Bima dengan kata-kata yang sangat kasar. Sri menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pengkhianat di dalam hidupnya yang baru, apalagi orang yang tega membahayakan nyawa cucunya sendiri demi tumpukan uang. Danang yang menyadari bahwa semua akses kekayaannya telah diblokir, mulai berteriak histeris seperti orang gila, memaki-maki kegagalannya sendiri yang sangat memalukan. Suasana semakin dramatis saat Wibowo memberikan laporan bahwa seluruh rekening pribadi Danang dan Ibu Harbani telah dibekukan dalam hitungan detik setelah tanda tangan Sri terdeteksi oleh sistem. Sri Utari adalah pemegang otoritas tertinggi sebagai direktur utama yang sesungguhnya di balik layar. Posisi yang selama ini Danang kira hanyalah jabatan formalitas untuknya. Segala kemewahan yang Danang nikmati, mulai dari mobil sport hingga jam tangan mahal, ternyata dibeli dengan uang yang sistemnya bisa ditarik kembali oleh Sri kapan saja. Ibu Harbani nyaris pingsan menyadari bahwa rumah mewah yang selama ini beliau pamerkan kepada teman-temannya akan segera disita oleh pihak bank besok pagi. Mereka kini benar-benar menjadi gelandangan di dalam gubuk yang mereka siapkan sebagai makam bagi Sri Utari. Para petugas mulai merangsek masuk dan membekuk Danang yang mencoba melawan dengan sisa-sisa kekuatannya yang lemah. Wibowo dengan sigap mengamankan Bima ke dalam mobil anti peluru yang sudah menunggu di luar agar anak itu tidak trauma melihat orang tuanya ditangkap. Sri Utari berjalan keluar dari gubuk itu tanpa beban, meninggalkan bau bensin dan kenangan pahit yang selama ini menghimpit dadanya. Ia tidak menoleh lagi saat mendengar suara teriakan Danang yang memanggil-manggil namanya dengan penuh penyesalan yang terlambat. Di bawah sinar bulan yang terang, Sri berdiri tegak melihat satu persatu musuhnya diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil tahanan dengan kasar. Keadilan kini berdiri tegak di pihak yang benar, menghancurkan segala keangkuhan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Sri Utari menarik napas lega, merasakan beban berat di bahunya luruh seketika bersamaan dengan berlalunya iring-iringan mobil polisi. Wibowo mendekat dan memastikan bahwa semua perintah Nyonya Besar telah dilaksanakan dengan sempurna tanpa ada satupun kesalahan teknis. Sri tersenyum kecil, sebuah senyum kemenangan yang sangat tenang namun mengandung kekuatan yang tidak bisa didebat oleh siapapun. Ia tahu bahwa mulai besok, dunia akan mengenal Sri Utari bukan sebagai istri yang tertindas, melainkan sebagai pemimpin tunggal kerajaan bisnis yang tak tergoyahkan. Langkah kaki Sri Utari terasa sangat ringan saat ia melangkah masuk kembali ke dalam gubuk, namun kali ini bukan sebagai tawanan, melainkan sebagai hakim bagi nasib Danang dan Ibu Harbani. Di dalam ruangan yang pengap itu, Danang terduduk lemas di tanah dengan tangan terikat borgol baja, sementara Ibu Harbani terus meraung-raung di sudut ruangan, meratapi nasibnya yang berubah dalam sekejap mata. Sri berdiri tepat di depan mereka, mengeluarkan sebuah tablet dari tangan Wibowo yang menunjukkan aliran dana secara real-time. Dengan nada bicara yang sangat lugas, Sri menjelaskan bahwa saat Danang merasa telah berhasil memindahkan aset ke rekening pribadinya, sistem keamanan perusahaan justru mengalihkan seluruh dana tersebut ke dalam sebuah rekening penampungan atas nama Bima yang tidak bisa disentuh oleh siapapun kecuali Sri. Danang menatap layar itu dengan mata yang memerah. Ia berteriak menuduh Sri telah merampok hartanya. Namun Sri hanya menanggapi dengan tawa dingin yang mematikan. Sri mengingatkan suaminya bahwa harta itu tidak pernah menjadi milik Danang karena sejak awal Danang hanyalah seorang manajer yang diangkat berdasarkan rasa iba, bukan kemampuan. Semua rumah mewah, koleksi mobil, hingga pakaian mahal yang dikenakan Ibu Harbani hari ini, secara sah telah disita oleh negara sebagai barang bukti tindak pidana pencucian uang dan percobaan pembunuhan. Ibu Harbani yang mendengar itu langsung sujud di kaki Sri, memohon agar setidaknya satu rumah di kota diberikan kepada mereka agar tidak tidur di jalanan. Namun, Sri dengan tegas menepis tangan ibu mertuanya itu,
mengatakan bahwa gubuk reot ini jauh lebih layak bagi orang-orang yang berhati busuk seperti mereka. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Wibowo menunjukkan sebuah notifikasi resmi dari Bank Pusat yang menyatakan bahwa saldo seluruh kartu kredit Danang kini berada di angka nol mutlak. Danang mencoba meraih ponselnya untuk menghubungi pengacara. Namun Wibowo dengan kasar merampas ponsel tersebut dan menghancurkannya di bawah sepatu botnya. Sri mendekat ke telinga Danang dan berbisik bahwa mulai detik ini, Danang tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga identitasnya sebagai orang terpandang karena skandal ini akan terpampang di seluruh media nasional besok pagi. Danang menangis histeris, menyadari bahwa harga dirinya telah hancur berkeping-keping di tangan istri yang selama ini ia anggap sebagai wanita bodoh yang bisa dikendalikan dengan mudah. Ibu Harbani yang semula sangat angkuh kini tampak sangat menyedihkan dengan rambut yang acak-adakan dan wajah yang penuh debu. Beliau mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa ia hanyalah orang tua yang malang. Namun Sri segera menyela dengan mengingatkan betapa jahatnya beliau saat mengunci Sri dan Bima tanpa air minum selama berjam-jam. Sri menegaskan bahwa tidak ada sedikit pun rasa kasih sayang yang tersisa di hatinya untuk orang yang tega melihat cucunya sendiri menderita kelaparan di rumah reot ini. Dengan satu isyarat tangan dari Sri, Wibowo mengeluarkan dokumen penyitaan aset secara menyeluruh yang ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan Pusat, yaitu Sri Utari sendiri. Danang dan Ibu Harbani kini benar-benar terjaga dari mimpi indah mereka dan harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka telah jatuh miskin seketika. Sri Utari kemudian mengeluarkan sebuah amplop coklat kecil dari saku jas Wibowo dan melemparkannya ke hadapan Danang yang masih terisak. Di dalamnya berisi tagihan utang pribadi Danang yang selama ini ia sembunyikan dari keluarga, yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah karena kebiasaan berjudi di luar negeri. Sri menjelaskan bahwa ia telah melunasi semua utang itu, namun sebagai gantinya, Danang harus menyerahkan seluruh hak asuh Bima dan menandatangani surat cerai tanpa tuntutan apapun. Danang yang tidak punya pilihan lain akhirnya menandatangani surat itu dengan tangan yang gemetar hebat, menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya termasuk putra kandungnya sendiri. Ibu Harbani hanya bisa menatap kosong ke langit-langit gubuk, menyadari bahwa masa tuanya yang mewah telah sirna digantikan oleh bayang-bayang dingin sel penjara. Pemandangan di dalam gubuk itu benar-benar menunjukkan sebuah karma yang sangat nyata dan instan bagi mereka yang berbuat zalim. Sri Utari tidak memberikan sedikit pun celah bagi mereka untuk membela diri, karena setiap bukti yang ia kumpulkan sudah sangat sempurna dan tak terbantahkan oleh hukum manapun. Wibowo memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk segera mengangkut Danang dan Ibu Harbani ke kantor polisi pusat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelum pergi, Sri menatap sekali lagi wajah orang-orang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Namun kali ini tidak ada lagi rasa benci, melainkan hanya rasa syukur karena ia berhasil melindungi masa depan Bima. Kemenangan ini bukan hanya tentang harta, melainkan tentang martabat seorang ibu yang tidak akan pernah membiarkan anaknya disakiti oleh siapapun. Wibowo menutup pintu gubuk itu dengan keras setelah Danang dan Ibu Harbani diseret keluar dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Sri Utari berdiri di bawah siraman cahaya lampu mobil polisi, tampak sangat berwibawa dan kuat di tengah kegelapan hutan yang mulai memudar seiring datangnya fajar. Ia menggendong Bima yang telah terbangun dan memberikan senyuman hangat, menjanjikan bahwa mereka tidak akan pernah kembali lagi ke tempat yang menyakitkan ini. Sri melangkah masuk ke dalam mobil mewah yang sudah menunggu, meninggalkan semua kenangan pahit di belakangnya untuk memulai lembaran baru sebagai seorang pemimpin wanita yang tangguh. Kendaraan itu melesat membelah hutan, membawa sang direktur utama kembali ke singgasananya sementara musuh-musuhnya mendekam di balik terali besi yang dingin. Pagi yang dingin mulai berganti dengan sinar matahari keemasan yang menembus celah pepohonan hutan. Di depan gubuk reot yang hampir ambruk itu, Danang dan Ibu Harbani berdiri dengan bahu merosot. Tangan mereka terikat borgol besi yang dingin. Petugas kepolisian memastikan mereka masuk ke dalam mobil tahanan dengan pengawalan ketat dari tim Wibowo. Sri Utari berdiri beberapa meter dari sana, menyaksikan pemandangan itu dengan wajah datar tanpa dendam yang meledak-ledak. Baginya, melihat mereka kehilangan segalanya dalam semalam sudah lebih dari cukup untuk menebus setiap tetes air mata yang jatuh di lantai gubuk ini. Danang sempat menoleh, mencoba meneriakkan kata maaf yang terdengar sangat palsu, namun suara mesin mobil polisi segera menenggelamkan penyesalannya yang sudah terlambat. Ibu Harbani hanya bisa tertunduk lesu, air mata mengalir di pipinya yang mulai keriput,
menyadari bahwa kehidupan mewah sebagai sosialita telah berakhir di tempat kotor ini. Seluruh aset yang mereka banggakan, mulai dari rumah mewah hingga perhiasan mahal, kini secara resmi telah dialihkan kembali ke tangan Sri Utari. Wibowo mendekat dan menyerahkan sebuah map hitam berisi dokumen penyelesaian akhir dari firma hukum pusat. Isinya mengonfirmasi bahwa Danang telah dipecat secara tidak hormat dari jabatannya dan dilarang keras terlibat dalam bisnis apapun yang berafiliasi dengan keluarga Sri. Sri menandatangani dokumen itu di atas kap mobil mewah miliknya. Sebuah tindakan simbolis yang menandai berakhirnya masa-masa penindasan yang ia alami selama bertahun-tahun. Di dalam mobil yang nyaman, Bima terbangun dan tersenyum melihat ibunya yang kini tampak begitu tenang dan cantik. Sri membelai rambut putranya, berjanji bahwa mereka akan pulang ke rumah yang sebenarnya, tempat di mana tidak ada lagi kebohongan atau pengkhianatan. Sri menyadari bahwa selama ini ia terlalu sabar. Namun kesabaran itu jugalah yang memberinya waktu untuk membangun strategi yang sempurna hingga musuhnya terjebak dalam keserakahan mereka sendiri. Wibowo duduk di kursi manajer keamanan di depan, memberikan laporan bahwa semua akses komunikasi Danang ke dunia luar telah diputus total. Mereka kini benar-benar terisolasi, hanya memiliki satu sama lain untuk saling menyalahkan di dalam sel penjara yang sempit dan pengap. Kendaraan mewah itu perlahan meninggalkan area hutan, melewati jalan setapak yang penuh bebatuan menuju jalan raya utama yang mulus. Sri menatap keluar jendela, melihat gubuk reot itu perlahan menghilang dari pandangan, seolah-olah beban hidupnya juga ikut terkubur di sana. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, karena mengelola perusahaan besar sebagai direktur utama tunggal memerlukan kekuatan mental yang besar. Namun, dengan Wibowo dan tim setianya di sampingnya, Sri merasa jauh lebih siap menghadapi tantangan apapun di masa depan. Ia telah membuktikan bahwa kelembutan seorang istri bukan berarti kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang bisa berubah menjadi badai bagi mereka yang berani bermain api. Sesampainya di gedung pusat perusahaan, seluruh karyawan berdiri memberikan penghormatan saat Sri Utari melangkah masuk dengan menggendong Bima. Tidak ada lagi yang berani meremehkannya atau menganggapnya hanya sebagai hiasan di samping Danang. Sri menuju ruang kerja utamanya, duduk di kursi kebesarannya, dan menatap pemandangan kota dari balik kaca besar yang jernih. Ia membuka sebuah foto mendiang ayahnya dan berbisik bahwa ia telah menjaga amanah keluarga dengan sebaik-baiknya. Keadilan telah ditegakkan, dan harta yang dirampas dengan cara zalim kini telah kembali ke tangan pemilik yang sah untuk digunakan demi kebaikan banyak orang. Malam itu, Sri Utari tidur dengan sangat nyenyak di kamarnya yang luas tanpa rasa takut akan hari esok. Di tempat lain, Danang dan Ibu Harbani harus berbagi ruang dengan dinginnya lantai semen dan suara jeruji besi yang beradu. Mereka kini merasakan apa yang dirasakan Sri, namun tanpa ada harapan untuk keluar sebagai pemenang di akhir cerita. Karma telah bekerja dengan cara yang paling elegan, menghancurkan mereka yang sombong dan mengangkat mereka yang tulus serta berani bertindak. Sri menutup matanya dengan senyuman kecil, mengetahui bahwa esok adalah hari pertama dari kehidupan barunya yang penuh dengan kejayaan dan kedamaian. Sri Utari kini dikenal sebagai salah satu pemimpin wanita paling berpengaruh yang mengubah perusahaan keluarganya menjadi yayasan kemanusiaan terbesar di negeri ini. Danang dan Ibu Harbani menjalani masa hukuman yang panjang tanpa pernah dikunjungi oleh satupun kerabat mereka, karena semua orang telah mengetahui kebusukan hati mereka. Bima tumbuh menjadi anak yang cerdas dan kuat, belajar dari ibunya bahwa martabat jauh lebih berharga daripada tumpukan emas. Gubuk reot di tengah hutan itu kini diratakan dengan tanah, dan di atasnya dibangun sebuah panti asuhan yang memberikan perlindungan bagi ibu dan anak yang teraniaya. Cerita ini berakhir dengan kemenangan mutlak bagi kejujuran di atas kelicikan yang serakah. Kisah Sri Utari mengajarkan kita bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan cara terbaik untuk mengamati situasi sebelum mengambil tindakan yang tepat. Keserakahan seringkali membuat orang menjadi buta dan ceroboh, sehingga mereka lupa bahwa setiap perbuatan zalim akan selalu menemukan jalan kembali kepada pelakunya. Jangan pernah meremehkan seseorang yang terlihat diam dan mengalah, karena di balik ketenangan itu, bisa jadi ada kekuatan besar yang sedang mempersiapkan keadilan. Harta yang didapat dengan cara menyakiti orang lain tidak akan pernah membawa berkah, melainkan hanya akan menjadi beban yang menghancurkan pemiliknya pada akhirnya. Bagaimana perasaan Anda setelah melihat nasib akhir Danang dan Ibu Harbani yang berakhir di penjara setelah mencoba menyekap Sri?
Apakah Anda setuju dengan cara Sri Utari memberikan pelajaran kepada suaminya melalui strategi yang sangat rapi? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar tentang bagian mana yang paling membuat Anda merasa puas. Jangan lupa untuk membagikan cerita ini kepada orang terdekat sebagai pengingat bahwa kebaikan akan selalu menang melawan kezaliman. Terima kasih telah menyimak perjalanan hidup Sri Utari sampai akhir. Sampai jumpa di kisah drama penuh pelajaran berikutnya. Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yu Jiem. Hanya karena sepiring nasi sisa, nyawa satu keluarga ini terselamatkan dari bencana maut yang mengerikan. Pernahkah Anda membayangkan, sosok gelandangan kumuh di bawah jembatan yang setiap hari Anda beri makan, ternyata adalah pemegang kunci takdir hidup Anda? Inilah kisah Sri Utami, seorang istri buruh serabutan yang hidupnya penuh hinaan dan air mata karena kemiskinan. Di saat ia terhimpit hutang kontrakan dan diancam diusir secara kejam, sebuah bisikan misterius di tengah malam gelap mengubah segalanya. Malam ini jangan pulang ke kontrakanmu, atau kamu akan menyesal selamanya. Siapa sebenarnya nenek misterius itu? Mengapa ia tahu bencana besar akan datang? Dan kejutan luar biasa apa yang menanti Sri saat ia menyadari bahwa nenek yang ia tolong bukanlah orang sembarangan? Siapkan tisu Anda, karena kisah ini akan membuktikan bahwa ketulusan hati yang paling murni akan selalu menemukan jalan menuju keajaiban. Simak setiap detiknya, karena akhir cerita ini akan membuat Anda terperangah dan menyadari bahwa malaikat seringkali datang dalam rupa yang paling tidak terduga. Mari kita mulai ceritanya. Pagi itu udara di pinggiran kota terasa sangat menyesakan bagi keluarga Sri Utami. Di dalam peta kontrakan kayu yang sempit dan mulai lapuk, Sri sedang sibuk di dapur kecilnya yang hanya beralaskan semen pecah-pecah. Suara spatula beradu dengan wajan tua menjadi musik harian yang menemani lamunannya. Sri menatap sekerat tempe dan segenggam kangkung yang baru saja ia tumis dengan bumbu seadanya. Di sudut ruangan, suaminya, Didik Kristianto, sedang membetulkan tali sepatunya yang sudah jebol. Didik baru saja pulang dari pasar induk setelah semalaman menjadi buruh panggul sayur. Wajahnya tampak sangat lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya tidak bisa berbohong bahwa tubuhnya sedang menjerit minta istirahat. Namun, sebagai kepala keluarga, Didik hanya memberikan senyum tipis saat melihat istrinya menata makanan di atas piring plastik. Sri membagi nasi putih itu menjadi 3 bagian yang tidak sama rata. 1 bagian yang paling besar ia berikan untuk Didik, 1 bagian kecil untuk anak balita mereka, Yudhistira, dan sisa nasi yang menempel di dasar bakul ia kumpulkan untuk dirinya sendiri. Namun, sebelum ia mulai menyuap nasi itu ke mulutnya, Sri mengambil sebuah wadah plastik kecil yang sudah bersih. Dengan gerakan yang sangat hati-hati dan penuh perasaan, ia menyendok sebagian nasi dan tumis kangkung dari piringnya sendiri ke dalam wadah tersebut. Ia tidak mengambil dari jatah suami atau anaknya, melainkan benar-benar memotong porsi makannya sendiri yang sudah sangat sedikit itu. Didik yang memperhatikan dari kejauhan hanya bisa menghela napas panjang. Ia tahu betul kebiasaan istrinya setiap pagi dan sore, namun sebagai suami yang penghasilannya tidak menentu, ada rasa perih di hatinya melihat sang istri harus menahan lapar demi orang lain. "Ibu, apakah itu untuk nenek di bawah jembatan lagi?" tanya Yudhistira dengan polos sambil mengunyah nasinya. Sri tersenyum manis lalu mengusap kepala putranya dengan lembut. "Iya sayang, kasihan nenek itu tidak ada yang merawat. Kalau kita masih punya ibu dan bapak yang bisa mencari makan," jawab Sri dengan suara yang menenangkan. Didik kemudian mendekat dan menggenggam tangan Sri. Ia bertanya apakah Sri tidak merasa lapar karena seharian ini Sri harus mencuci baju di sumur umum dan mengurus rumah. Sri hanya menggeleng pelan dan meyakinkan suaminya bahwa melihat orang lain kenyang sudah membuatnya merasa cukup. Baginya, kemiskinan harta jangan sampai membuat hati mereka juga ikut miskin. Sri percaya bahwa setiap butir nasi yang ia berikan akan menjadi doa yang menjaga keluarganya dari mara bahaya. Setelah urusan di rumah selesai, Sri berpamitan pada Didik untuk mengantarkan wadah plastik itu. Ia berjalan kaki menyusuri jalanan setapak yang berdebu menuju kolong jembatan beton yang besar dan dingin. Di sana, di antara tumpukan kardus bekas dan aroma air sungai yang tidak sedap, duduk seorang nenek tua dengan pakaian yang sangat kumuh. Rambutnya putih aut-autan dan wajahnya penuh dengan kerutan dalam. Orang-orang di sekitar pasar sering menganggap nenek itu gila atau pengemis biasa yang mengganggu pemandangan. Namun bagi Sri, nenek itu adalah manusia yang butuh kasih sayang. Sri mendekat dengan sopan,
berjongkok di hadapan nenek tersebut, dan menyodorkan makanan yang masih hangat itu dengan kedua tangannya. Nenek itu menerima wadah tersebut dengan tangan yang gemetar hebat, matanya menatap tajam ke arah Sri, sebuah tatapan yang sangat dalam dan sulit untuk diartikan oleh logika biasa. Sambil memperhatikan nenek itu makan dengan lahap, Sri bercerita sedikit tentang perkembangan Yudhistira atau tentang harapannya agar suaminya segera mendapatkan pekerjaan yang lebih tetap. Nenek itu lebih banyak diam, namun telinganya tampak menyimak setiap kata yang keluar dari bibir Sri. Saat makanan itu habis, nenek tersebut mengembalikan wadah plastiknya dan memegang pergelangan tangan Sri dengan cukup kencang. Sri sempat terkejut karena genggaman itu terasa sangat kuat untuk ukuran orang seusianya. Nenek itu tidak mengucapkan terima kasih seperti biasanya, melainkan hanya menatap ke arah kontrakan Sri yang terlihat dari kejauhan di atas bukit kecil. Ada raut kecemasan yang mendalam di wajah tua itu, seolah ia sedang melihat sebuah bayangan hitam yang sedang mendekati kehidupan Sri Utami. Sri kembali ke rumah dengan perasaan yang sedikit tidak tenang. Sesampainya di depan kontrakan, ia melihat sebuah motor metik mahal terparkir dengan sembarangan. Di teras rumah, seorang wanita parubaya dengan pakaian mentereng dan perhiasan emas yang mencolok sedang berdiri dengan berkacak pinggang. Dialah Ibu Belina, pemilik kontrakan yang terkenal sangat bengis dan tidak memiliki belas kasihan. Didik berdiri di depannya dengan wajah pucat, sementara Yudhistira bersembunyi di balik pintu yang terbuka sedikit. Suara Ibu Belina melengking tinggi hingga terdengar oleh para tetangga. Ia menagih uang sewa yang sudah nunggak selama 2 minggu. Bagi Ibu Belina, tidak ada alasan susah atau belum ada upah. Baginya uang adalah segalanya dan orang miskin seperti keluarga Didik hanyalah beban jika tidak bisa membayar tepat waktu. Ibu Belina terus menghina dengan kata-kata kasar, menyebut bahwa rumah ini lebih baik dijadikan kandang ternak daripada ditempati oleh orang yang hanya tahu cara mengemis waktu. Sri berusaha menengahi dengan tutur kata yang sangat lembut. Ia memohon agar diberikan waktu beberapa hari lagi karena Didik sedang menunggu pembayaran dari manajer gudang tempatnya bekerja sebagai buruh cadangan. Namun, Ibu Belina justru meludah ke tanah tepat di depan kaki Sri dan mengancam akan membongkar paksa pintu rumah mereka jika besok pagi uang itu belum ada di tangannya. Ketegangan itu memuncak ketika Ibu Belina menendang kursi kayu tua milik Didik, hingga patah sebelum akhirnya pergi meninggalkan asap motor yang menyesakkan dada. Sri merangkul suaminya yang gemetar menahan amarah dan malu. Mereka hanya bisa saling menguatkan di tengah himpitan hidup yang seolah tidak memberikan celah untuk bernapas. Malam harinya, hujan turun dengan sangat deras seolah langit ikut merasakan kesedihan yang dialami keluarga kecil ini. Sri kembali mendatangi kolong jembatan untuk memberikan sisa makanan malam, meskipun badannya terasa sedikit meriang karena kehujanan. Kondisi di bawah jembatan sangat gelap dan dingin, namun nenek itu masih setia menunggu di sudut yang sama. Saat Sri hendak berpamitan untuk segera pulang karena khawatir pada Yudhistira yang sendirian bersama ayahnya, nenek itu tiba-tiba menarik ujung baju Sri. Dengan suara parau yang nyaris tertutup suara gemuruh air sungai, nenek itu membisikkan sesuatu yang membuat bulu kuduk Sri berdiri. Nenek itu berkata bahwa malam ini Sri dilarang keras untuk kembali ke kontrakannya. Ia harus membawa suami dan anaknya pergi menjauh dari rumah itu sekarang juga tanpa menunda sedetik pun. Sri tertegun melihat sorot mata si nenek yang berubah menjadi sangat serius dan penuh otoritas. Seolah-olah ia bukan lagi seorang pengemis yang lemah melainkan seseorang yang sedang memberikan perintah penyelamatan nyawa. Sri terpaku membeku di bawah guyuran air hujan yang merembes dari sela-sela beton jembatan. Kata-kata nenek itu terus terngiang, melarangnya pulang ke rumah kontrakan malam ini juga. Sri mencoba bertanya mengapa, namun nenek itu hanya menggeleng kuat-kuat sambil mendorong bahu Sri agar segera menjauh. Wajah tua yang biasanya tampak pasrah itu kini memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Tanpa banyak bicara lagi, Sri berlari menembus lebatnya hujan menuju kontrakannya dengan perasaan yang berkecamuk antara logika dan firasat. Sesampainya di rumah, ia melihat Didik sedang berusaha menambal atap bocor dengan ember-ember plastik bekas. Yudhistira sudah tertidur pulas di atas dipan kayu yang dialasi kain jarik tipis. Suasana rumah terasa sangat sunyi. Hanya deru angin yang sesekali menggoyang dinding kayu mereka yang sudah mulai lapuk dimakan usia. Sri segera mendekati suaminya dan menceritakan apa yang baru saja dialaminya di bawah jembatan. Didik menghentikan kegiatannya dan menatap istrinya dengan dahi berkerut,
merasa bahwa permintaan nenek itu sangat tidak masuk akal di tengah badai seperti ini. Namun, Sri memegang tangan suaminya dengan sangat erat, meyakinkan Didik bahwa sorot mata nenek itu tidak sedang bercanda atau kehilangan kesadaran. Sri merasa ada sesuatu yang sangat mendesak dan berbahaya yang sedang mengintai tempat tinggal mereka. Didik yang selama ini sangat menghormati intuisi istrinya akhirnya luluh, meskipun ia tahu mereka tidak punya tujuan untuk pergi di malam buta seperti ini. Dengan berat hati, Didik menggendong Yudhistira yang masih terlelap, sementara Sri mengemas beberapa potong pakaian dan surat-surat penting ke dalam satu tas ransel yang sudah kusam. Mereka keluar dari rumah dengan perlahan, berusaha tidak menarik perhatian Ibu Belina yang tinggal tidak jauh dari sana. Jalanan pemukiman kumuh itu sangat becek dan licin, membuat langkah mereka terasa sangat berat. Didik menyarankan agar mereka berteduh di teras masjid besar yang letaknya sekitar 1 kilometer dari pemukiman tersebut. Di sepanjang jalan, Sri terus menoleh ke belakang, menatap deretan kontrakan kayu yang berjajar di lereng bukit kecil itu. Perasaannya tidak enak, seolah-olah tanah yang mereka injak sedang berbisik tentang bencana. Mereka sampai di teras masjid yang sepi dan dingin, lalu menggelar tikar plastik seadanya di sudut ruangan yang tidak terkena percikan air hujan. Didik mendekap Yudhistira agar anak itu tidak menggigil, sementara Sri duduk terjaga sambil terus merapalkan doa-doa dalam hati. 2 jam berlalu dalam kesunyian yang mencekam sampai tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat dahsyat dari arah pemukiman mereka. Suaranya seperti ribuan batu besar yang jatuh bersamaan, diikuti oleh dentuman keras yang menggetarkan permukaan tanah hingga ke teras masjid. Sri dan Didik tersentak berdiri. Jantung mereka berdegup kencang melihat kilatan petir menyambar dan menerangi langit sesaat. Dari kejauhan, mereka melihat lampu-lampu di area kontrakan mereka padam seketika. Suara jeritan orang-orang mulai terdengar lamat-lamat terbawa angin malam yang kencang. Didik ingin berlari kembali untuk menolong, namun Sri menahannya karena kondisi jalanan yang sangat berbahaya dan gelap gulita. Mereka hanya bisa saling berpelukan dalam ketakutan, menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan baru saja terjadi di tempat yang baru saja mereka tinggalkan. Pagi harinya, saat hujan mulai mereda menjadi gerimis tipis, Sri dan Didik bergegas kembali ke area kontrakan mereka. Pemandangan yang menyambut mereka sungguh memilukan hati. Lereng bukit tempat kontrakan mereka berdiri telah longsor akibat terkikis air hujan yang sangat deras semalam. Deretan rumah kayu itu kini tinggal puing-puing yang tertimbun tanah merah dan lumpur pekat. Kontrakan mereka adalah yang pertama hancur karena letaknya paling bawah di jalur longsoran tersebut. Beberapa warga yang selamat tampak menangis histeris meratapi harta benda mereka yang hilang ditelan bumi. Ibu Belina juga terlihat di sana, berteriak-teriak menyalahkan alam atas hilangnya sumber penghasilannya tanpa memedulikan nasib para penyewa yang mungkin masih tertimbun di bawah runtuhan kayu dan tanah. Di tengah kekacauan itu, Sri teringat pada nenek di bawah jembatan yang telah menyelamatkan nyawa mereka sekeluarga. Jika bukan karena bisikan misterius itu, mereka bertiga pasti sudah terkubur hidup-hidup di dalam kamar sempit mereka semalam. Didik memandang istrinya dengan rasa syukur yang tak terhingga, menyadari bahwa kebaikan kecil Sri selama ini telah dibalas dengan mukjizat yang sangat besar. Mereka segera berjalan menuju kolong jembatan dengan maksud untuk berterima kasih sekaligus memastikan keadaan nenek tersebut. Sri membawa sedikit air hangat yang ia dapatkan dari posko bantuan darurat. Namun, sesampainya di sana, suasana kolong jembatan sudah sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi tumpukan kardus atau bau sampah yang menyengat. Sebuah mobil sedan hitam mewah terparkir di pinggir jalan tepat di atas kolong jembatan tersebut. Beberapa pria berjas rapi berdiri tegak di sekitar area itu seolah sedang mengawal seseorang yang sangat penting. Sri dan Didik ragu untuk mendekat. Namun tiba-tiba salah satu pria berjas itu membukakan pintu mobil untuk seorang wanita yang keluar dengan sangat anggun. Wanita itu mengenakan pakaian sutra berwarna tenang dan jilbab yang sangat rapi, jauh sekali dari gambaran nenek kumuh yang biasa Sri temui. Namun, saat wanita itu menoleh dan tersenyum ke arah Sri, matanya tetap sama, mata yang teduh dan penuh kasih yang selalu menyambut makanan pemberian Sri setiap pagi. Sri hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Tangannya gemetar menunjuk ke arah wanita yang kini berjalan mendekatinya dengan langkah yang sangat berwibawa. Nenek itu memegang tangan Sri dan memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Hajah Fatimah,
sosok yang selama ini dicari-cari banyak orang namun memilih untuk menghilang sejenak. Ia melepaskan semua atribut kemewahannya selama 1 bulan terakhir, hanya untuk mengamati tanah miliknya yang selama ini dikelola oleh Ibu Blina secara curang. Ibu Hajah Fatimah menceritakan bahwa ia sengaja menyamar menjadi gelandangan untuk mencari tahu siapa di antara para penyewa tanahnya yang masih memiliki ketulusan hati tanpa melihat derajat sosial. Ia melihat bagaimana Sri disiksa oleh kemiskinan dan dihina oleh Ibu Blina, namun tetap konsisten berbagi makanan meskipun porsinya sendiri sangat terbatas. Di balik keanggunannya, Ibu Hajah Fatimah menitikkan air mata sambil memeluk Sri Utami dengan sangat erat di depan banyak pasang mata yang menonton dengan penuh keheranan. Ibu Hajah Fatimah melepaskan pelukannya perlahan lalu menatap Sri Utami dengan senyum yang sangat tulus. Di belakang mereka, Ibu Blina yang baru saja menyadari kehadiran sosok penting itu tampak berlari kecil mendekat dengan wajah yang dipaksakan ceria. Ibu Blina mencoba menyapa Ibu Hajah Fatimah dengan nada yang sangat menjilat, berharap mendapatkan belas kasihan atas rusaknya bangunan kontrakan miliknya akibat tanah longsor semalam. Namun, Ibu Hajah Fatimah segera mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Ibu Blina tidak mendekat lebih jauh. Suasana di kolong jembatan itu mendadak menjadi sangat dingin ketika Ibu Hajah Fatimah mengeluarkan sebuah map hitam dari tangan salah satu pengawalnya. Ia menyatakan bahwa selama ini ia telah mengamati betapa kejamnya Ibu Blina dalam mengelola tanah titipan itu, termasuk cara kasarnya memperlakukan keluarga Sri dan Didik. Ibu Blina mulai gemetar saat Ibu Hajah Fatimah membacakan rincian pelanggaran kontrak dan penyelewengan dana yang dilakukan selama bertahun-tahun. Ternyata, selama ini uang sewa yang ditarik Ibu Blina jauh lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Ibu Hajah Fatimah, dan uang hasil perasan itu tidak pernah digunakan untuk merawat bangunan hingga terjadi bencana longsor tersebut. Ibu Hajah Fatimah menegaskan bahwa mulai saat ini, hak pengelolaan lahan tersebut dicabut sepenuhnya dan Ibu Blina harus bertanggung jawab atas kerugian para penyewa yang menjadi korban. Ibu Blina hanya bisa terdiam dengan wajah pucat pasi, menyadari bahwa kekuasaannya telah berakhir di tangan nenek yang selama ini ia anggap sebagai sampah jalanan. Sri dan Didik hanya bisa saling pandang, tidak menyangka bahwa keadilan datang secepat ini melalui tangan orang yang mereka tolong setiap hari. Ibu Hajah Fatimah kemudian mengajak Sri, Didik, dan Yudhistira untuk masuk ke dalam mobil mewahnya. Ia ingin membawa mereka ke suatu tempat yang lebih aman dan layak untuk beristirahat setelah malam yang sangat melelahkan. Di dalam mobil yang sejuk dan harum itu, Yudhistira tampak kagum melihat segala kecanggihan yang belum pernah ia lihat seumur hidupnya. Sri merasa sangat canggung duduk di atas kursi kulit yang empuk dengan pakaiannya yang masih sedikit kotor karena sisa lumpur. Namun, Ibu Hajah Fatimah terus menggenggam tangan Sri dan meyakinkan bahwa kebersihan hati jauh lebih penting daripada pakaian yang mewah. Sepanjang perjalanan, Ibu Hajah Fatimah menceritakan bahwa sebenarnya ia adalah direktur utama dari sebuah yayasan sosial besar yang memiliki banyak aset di kota ini, termasuk tanah kontrakan yang kini telah rata dengan tanah itu. Mobil berhenti di depan sebuah rumah yang sangat asri dengan halaman luas dan pohon-pohon yang rindang. Rumah itu terletak di sebuah kawasan yang tenang dan jauh dari kebisingan pasar. Ibu Hajah Fatimah menjelaskan bahwa rumah ini adalah milik pribadinya yang sudah lama tidak ditempati dan ia membutuhkan orang yang jujur serta tulus untuk merawatnya. Ia menawarkan kepada Didik untuk bekerja sebagai manajer operasional di salah satu gudang distribusi miliknya dengan gaji yang tetap dan sangat layak. Sementara untuk Sri, Ibu Hajah Fatimah ingin ia membantu mengelola yayasan pendidikan anak-anak kurang mampu yang sedang ia kembangkan. Tawaran itu bagaikan mimpi di siang bolong bagi keluarga kecil yang biasanya hanya memikirkan bagaimana cara agar bisa makan nasi esok hari. Didik meneteskan air mata haru saat mendengar tawaran pekerjaan tersebut. Ia segera menjatuhkan diri untuk bersujud syukur karena doanya selama ini untuk memberikan kehidupan yang layak bagi istri dan anaknya akhirnya dikabulkan. Sri juga tidak berhenti mengucap syukur sambil memeluk Yudhistira yang mulai mengantuk karena kenyamanan mobil. Ibu Hajah Fatimah memberikan kunci rumah tersebut kepada Sri dan menyatakan bahwa mulai malam ini mereka tidak perlu lagi memikirkan uang kontrakan atau ancaman pengusiran. Mereka kini memiliki tempat bernaung yang aman, yang didapatkan bukan dari hasil meminta-minta, melainkan dari buah ketulusan hati yang selama ini mereka tanam di kolong jembatan yang kotor dan gelap. Setelah memberikan arahan singkat kepada para pegawainya untuk mengurus pemindahan barang-barang Sri yang tersisa,
Ibu Hajah Fatimah pamit untuk mengurus masalah hukum Ibu Belina. Ia berjanji akan kembali esok hari untuk memastikan keluarga Sri sudah merasa nyaman di rumah baru mereka. Sri berdiri di depan pintu rumah besar itu, menatap suaminya yang kini tampak memiliki harapan baru di matanya. Mereka berdua menyadari bahwa hidup mereka telah berubah total dalam waktu kurang dari 24 jam. Keteguhan Sri untuk tetap menyisihkan sebagian makanannya meskipun dalam kekurangan telah membuka pintu rezeki yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sore itu, Sri mulai membersihkan rumah barunya dengan semangat yang meluap-luap. Ia menyiapkan makanan pertama di dapur yang sangat modern dan lengkap, bukan lagi dari sisa-sisa yang sedikit, melainkan masakan yang bergizi untuk keluarganya. Namun, di tengah kemewahan itu, Sri tetap mengambil satu wadah kecil dan mengisinya dengan masakan terbaiknya. Ia berjanji dalam hati bahwa kenyamanan ini tidak akan membuatnya lupa untuk terus berbagi kepada mereka yang masih berjuang di jalanan. Saat ia menatap matahari terbenam dari jendela rumahnya, Sri melihat sebuah mobil hitam kembali melintas, dan ia tahu bahwa tugasnya untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain baru saja dimulai dengan tanggung jawab yang lebih besar. Hari-hari pertama di rumah baru terasa seperti keajaiban yang tidak ada habisnya bagi Sri Utami. Setiap pagi ia tidak lagi terbangun oleh suara teriakan penagih sewa atau bisingnya kendaraan di bawah jembatan, melainkan oleh kicauan burung di halaman rumah yang asri. Didi Kristianto kini setiap pagi berangkat bekerja dengan seragam rapi untuk mengemban tugas barunya sebagai manajer operasional di gudang milik Ibu Hajah Fatimah. Perubahan hidup ini tidak membuat mereka sombong. Justru mereka merasa memikul amanah yang sangat besar untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan. Sri tetap menjadi sosok istri yang sederhana. Ia mengelola rumah besar itu dengan sangat teliti seolah itu adalah istana yang harus ia jaga kebersihannya setiap sudutnya. Suatu sore, sebuah mobil mewah kembali berhenti di depan halaman rumah. Ibu Hajah Fatimah datang berkunjung, namun kali ini ia tidak datang sendiri. Ia membawa beberapa pengacara dan asisten pribadinya. Di ruang tamu yang luas, Ibu Hajah Fatimah menyampaikan bahwa urusan hukum dengan Ibu Belina telah selesai. Mantan pemilik kontrakan itu kini harus menghadapi tuntutan penggelapan dana dan penipuan surat tanah yang cukup berat. Selain itu, Ibu Hajah Fatimah memutuskan untuk memberikan seluruh lahan di bekas lokasi longsor tersebut kepada yayasan yang akan dikelola oleh Sri. Lahan itu akan dibangun kembali, bukan sebagai kontrakan sempit yang rawan bencana, melainkan sebagai panti pembinaan dan rumah singgah bagi lansia yang terlantar di jalanan. Sri merasa dadanya bergetar mendengar rencana mulia itu. Ibu Hajah Fatimah memberikan mandat kepada Sri untuk menjadi penggerak utama di rumah singgah tersebut, karena ia tahu Sri memiliki empati yang sangat tinggi terhadap kaum marginal. Ibu Hajah Fatimah ingin agar tidak ada lagi nenek atau kakek yang harus tidur di bawah jembatan kedinginan seperti penyamaran yang ia lakukan sebelumnya. Didik pun diberikan tanggung jawab untuk memastikan logistik dan kebutuhan fisik bangunan tersebut terpenuhi dengan jujur dan efisien. Keluarga kecil yang dulunya dipandang sebelah mata oleh masyarakat, kini menjadi tumpuan harapan bagi banyak orang yang bernasib sama dengan mereka dulu. Pembangunan rumah singgah itu pun dimulai beberapa bulan kemudian. Sri sering turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan bangunan. Ia memastikan setiap kamar memiliki ventilasi yang baik dan tempat tidur yang nyaman. Di sela-sela kesibukannya, Sri tetap menjalankan rutinitas lamanya yaitu memasak makanan sehat dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar lokasi pembangunan. Baginya, memberi bukan tentang seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi tentang seberapa besar hati yang mau peduli. Yudhistira pun tumbuh menjadi anak yang sangat santun. Ia sering ikut ibunya dan belajar bahwa setiap orang, sekecil apapun penampilannya, harus dihormati sebagai sesama manusia. Momen yang paling mengharukan terjadi saat peresmian rumah singgah tersebut. Ibu Hajah Fatimah mengundang banyak tokoh masyarakat. Namun tamu kehormatan yang paling utama adalah para tunawisma yang selama ini tinggal di kolong jembatan dan pinggiran pasar. Di depan semua orang, Ibu Hajah Fatimah memberikan pidato singkat yang membuat semua hadirin menitikan air mata. Ia menceritakan bagaimana seorang wanita miskin bernama Sri Utami tetap mau berbagi sepiring nasi tumis kangkung kepada seorang nenek kumuh yang tidak ia kenal. Kebaikan sederhana itulah yang menjadi fondasi berdirinya bangunan megah ini.
Ibu Hajah Fatimah menegaskan bahwa direktur utama sejati dari proyek kemanusiaan ini adalah ketulusan hati Sri Utami sendiri. Didik yang berdiri di samping Sri menggenggam tangan istrinya dengan sangat bangga. Ia mengingat kembali masa-masa sulit saat mereka harus menahan lapar dan dihina habis-habisan oleh Ibu Belina. Semua penderitaan itu kini berbuah manis dan menjadi kekuatan bagi mereka untuk menolong orang lain. Sri hanya tertunduk malu. Baginya apa yang ia lakukan hanyalah kewajiban sebagai manusia. Ia merasa Tuhan telah memberikan skenario hidup yang sangat luar biasa, mengujinya dengan kekurangan untuk kemudian mempercayakannya dengan kelimpahan. Di hari itu, tidak ada lagi sekat antara si kaya dan si miskin. Semua duduk bersama menikmati hidangan syukur dengan penuh kedamaian. Malam harinya, setelah acara peresmian selesai, Sri duduk di teras rumah singgah bersama Ibu Hajah Fatimah. Mereka menatap langit malam yang cerah bertabur bintang. Sri mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena telah menyelamatkan keluarganya dari bencana longsor dan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik. Ibu Hajah Fatimah tersenyum dan berkata bahwa sebenarnya dialah yang harus berterima kasih kepada Sri. Melalui Sri, ia kembali menemukan harapan bahwa di dunia yang semakin keras ini, masih ada hati yang murni tanpa pamrih. Perjalanan hidup Sri Utami menjadi bukti nyata bahwa tangan yang berada di bawah untuk memberi tidak akan pernah dibiarkan kosong oleh Sang Pencipta. Setahun telah berlalu sejak peresmian rumah singgah, dan kehidupan Sri Utami benar-benar telah berubah menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Setiap sudut bangunan yang dulunya hanya berupa tanah longsor kini telah berdiri kokoh, menjadi tempat berteduh bagi puluhan lansia yang tidak lagi memiliki keluarga. Sri menjalankan perannya sebagai pengelola dengan penuh ketelitian, memastikan setiap penghuni mendapatkan perawatan medis yang layak dan makanan bergizi. Didi Kristianto pun telah membuktikan dedikasinya sebagai manajer yang jujur, mengelola aset Ibu Hajah Fatimah dengan integritas tinggi sehingga bisnis tersebut berkembang pesat dan mampu menyumbangkan lebih banyak dana untuk kegiatan sosial. Mereka bukan lagi keluarga buruh serabutan yang ketakutan setiap kali tanggal sewa rumah tiba, melainkan sosok yang sangat dihormati di lingkungan mereka. Suatu sore yang tenang, Sri sedang duduk di ruang tengah rumah singgah bersama beberapa nenek yang sedang belajar merajut. Tiba-tiba, seorang asisten datang membisikkan bahwa ada seseorang di depan gerbang yang ingin bertemu dengannya. Sri bangkit dan berjalan menuju pintu utama, menyangka itu adalah donatur atau kerabat penghuni. Namun, langkahnya terhenti saat melihat seorang wanita dengan pakaian yang sangat kusam. Wajahnya yang dulu bulat kini terlihat kuyu dan sangat menderita. Wanita itu adalah Ibu Belina. Ia berdiri di depan gerbang dengan tas plastik besar di tangannya. Tampak sangat malu untuk menatap mata Sri. Ibu Belina baru saja keluar dari masa hukumannya dan kini kehilangan segalanya, karena semua hartanya telah disita untuk mengganti rugi para korban penipuan yang dulu ia lakukan. Ibu Belina tertunduk lesu di hadapan Sri. Air matanya menetes membasahi tanah yang dulu ia klaim sebagai miliknya dengan cara yang kejam. Ia memohon maaf atas segala hinaan dan perlakuan buruknya di masa lalu, mengaku bahwa ia kini tidak punya tempat tinggal dan tidak ada satupun orang yang mau menerimanya bekerja. Sri terdiam sesaat, memori tentang hinaan Ibu Belina yang menyebut keluarganya sebagai sampah masyarakat kembali terlintas di pikirannya. Namun, Sri tidak memelihara dendam di dalam hatinya. Ia justru membuka gerbang itu lebar-lebar dan mempersilakan Ibu Belina masuk untuk sekadar makan dan membersihkan diri. Ketulusan Sri yang tetap baik bahkan kepada orang yang pernah menzaliminya membuat Ibu Belina menangis terseduh-seduh, menyadari betapa jauh perbedaan kualitas hati mereka. Malam itu, Sri menceritakan pertemuan tersebut kepada suaminya dan Ibu Hajah Fatimah yang sedang berkunjung. Ibu Hajah Fatimah memberikan keputusan kepada Sri untuk menentukan nasib Ibu Belina. Dengan kebijaksanaan yang luar biasa, Sri mengizinkan Ibu Belina tinggal di sebuah kamar kecil di rumah singgah tersebut, bukan sebagai penghuni lansia, melainkan sebagai tenaga bantuan untuk membersihkan taman dan mencuci pakaian. Sri ingin Ibu Belina belajar tentang kerja keras dan empati dari nol, sekaligus memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Ibu Belina menerima keputusan itu dengan tangan gemetar. Ia merasa sangat kecil di hadapan keluarga yang dulu ia injak-injak namun kini justru menjadi pelindung hidupnya. Cerita perjalanan hidup Sri Utami, Didik, dan Ibu Hajah Fatimah ini menjadi buah bibir yang menyebarkan inspirasi ke seluruh penjuru kota.
Ketulusan yang diawali dari sepiring nasi di bawah jembatan telah meruntuhkan tembok kesombongan dan membangun jembatan kemanusiaan yang baru. Sri menyadari bahwa setiap ujian hidup yang ia lalui bersama Didik, mulai dari kekurangan sandang pangan hingga ancaman pengusiran, adalah sekolah kehidupan yang menempa mereka menjadi pribadi yang kuat. Kini, mereka menatap masa depan dengan keyakinan bahwa selama mereka menjaga hati tetap murni, maka alam semesta akan selalu memberikan jalan keluar bagi setiap kesulitan yang menghadang. Di penghujung hari, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Sri berdiri di balkon rumah singgah sambil menggandeng tangan Yudhistira yang sudah mulai tumbuh besar. Ia melihat Ibu Hajah Fatimah yang tersenyum dari kejauhan, serta suaminya yang baru saja pulang kerja dengan wajah cerah. Hidup memang penuh misteri, namun satu hal yang pasti bagi Sri adalah bahwa kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Ia telah membuktikan bahwa kemiskinan harta hanyalah sementara, namun kemiskinan hati adalah kerugian yang sesungguhnya. Sri menutup matanya sejenak, mengucap syukur atas segala nikmat yang ia terima, sambil berjanji dalam hati untuk tetap menjadi Sri Utami yang sederhana, yang selalu memiliki ruang di piringnya untuk orang lain yang membutuhkan. Kehidupan adalah sebuah roda yang terus berputar. Terkadang kita berada di bawah dalam himpitan kesulitan yang seolah tiada akhir. Namun, kisah Sri Utami dan Didik mengajarkan kepada kita bahwa martabat seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa besar saldo di rekeningnya atau seberapa megah rumah yang ia tempati. Martabat sejati terletak pada ketulusan hati untuk tetap berbagi di saat kita sendiri sedang kekurangan. Penyamaran Ibu Hajah Fatimah adalah pengingat bahwa Tuhan seringkali menguji kita melalui sosok-sosok yang paling tidak terduga di sekitar kita. Ketika kita memanusiakan manusia, maka semesta akan memuliakan kehidupan kita dengan cara yang tidak pernah terbayangkan oleh logika manusia biasa. Kisah ini membawa pesan mendalam bahwa kesabaran dalam menghadapi kezaliman dan konsistensi dalam berbuat baik adalah kunci pembuka pintu rezeki yang paling utama. Jangan pernah meremehkan bantuan sekecil apapun yang kita berikan kepada orang lain, karena bisa jadi itulah yang akan menyelamatkan kita dari bencana besar di masa depan. Harta bisa habis dalam sekejap karena bencana, namun investasi kebaikan akan terus mengalir dan menjaga kita hingga akhir hayat. Kesombongan hanya akan membawa kehancuran, sementara kerendahan hati akan mengangkat derajat seseorang ke tempat yang paling terhormat. Bagaimana perasaan Anda setelah menyimak perjalanan hidup Sri Utami yang penuh dengan air mata namun berakhir dengan kebahagiaan ini? Apakah Anda pernah mengalami atau melihat sendiri kekuatan dari sebuah ketulusan yang akhirnya membuahkan hasil luar biasa? Mari kita jadikan kisah ini sebagai pengingat untuk selalu peduli pada sesama, terutama mereka yang seringkali terabaikan oleh pandangan mata kita di jalanan. Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hati Anda, dan jangan lupa untuk terus menebar kebaikan dimanapun Anda berada.